Dan setelah 1 hari tanpa ada data ekonomi dari Amerika, kali ini kita akan langsung fokus kepada data inflasi yang memang sangat ditunggu oleh para pelaku pasar, termasuk juga Federal Reserve. Nah, kira-kira seperti apa nanti skenario yang bisa kita hadapi, termasuk pergerakannya terhadap market. Dalam hal ini, mungkin yang paling sensitif adalah pasar saham dan juga emas. Ya, fokus minggu ini, kemarin kita sudah dapatkan tambahan data yaitu terkait dengan claimant count change atau pasar tenaga kerja dari Inggris, dan kita dapatkan datanya relatif mendorong kepada penguatan pound sterling. Hal itu juga kurang lebih mendesak kepada BOE untuk kembali menaikkan suku bunga dan tetap berada di dalam jalur peningkatan. Ini agak sedikit kontras dengan apa yang akan terjadi pada Amerika. Dan tentunya jawaban berikutnya terkait dengan kebijakan Fed tergantung dari data inflasi malam ini. Kemudian besok jangan lupakan kita akan ada sisa satu data yaitu GDP dari Inggris. Oke, ekonomi kalender hari ini seperti yang terpampang dari investing.com. Bahwasannya di jam 19.30 kita akan lihat rilis data inflasi atau CPI Amerika, di mana basis tahunan diharapkan turun sampai 3,1% dari bulan sebelumnya 4,0%. Kemudian juga untuk basis bulanannya diharapkan naik di angka 0,3% dari sebelumnya 0,1%. Tentunya secara keseluruhan agregatnya adalah diharapkan inflasi ini menunjukkan angka yang relatif melunak. Jadi kalau ternyata kita mendapatkan angka yang relatif beragam, artinya inflasi tahunannya tetap turun, tapi bulanannya malah naik, maka kemungkinan ini akan mengganggu pola pergerakan bullish, terutama untuk emas. Lalu kemudian yang tak kalah penting lagi, saya ingin mengingatkan kepada Anda, fokuslah kepada core inflation, dan itu berarti tertuju kepada core CPI year on year atau basis tahunan yang diperkirakan turun 5% dari 5,3%, termasuk juga core CPI untuk bulanan yang diperkirakan atau diharapkan turun sampai 0,3%. Artinya, kalaupun kita sudah mendapatkan hasil dari CPI tahunan, CPI utama turun sampai 3,1% atau bahkan 2,9%, ya jangan dulu bahagia, karena kemungkinan market akan coba merefleksikan ataupun mungkin mengartikan dari apa yang terjadi dengan data CPI core atau CPI inti. Jadi, saran saya, kalau misalkan ternyata sesuai ekspektasi basis tahunannya, tapi ternyata core CPI basis tahunan ataupun basis bulanannya relatif naik, maka kemungkinan kenaikan dari emas kemungkinan bisa tertahan untuk sementara waktu. Dan mungkin saja baru akan diuraikan setelah beberapa jam dari data. Itu berarti kemungkinan baru akan direspon lagi di atas jam 9 malam. Itu pun dengan catatan, kita akan berhadapan dengan beberapa pendapat dari pejabat Fed. Kemudian ini adalah skema yang kemarin kita sudah sempat jelaskan, bahwasannya dari apa yang ditunggu oleh BOE ada 3 hal dan 1 hal terkait dengan pasar tenaga kerja sudah dirilis. So, kita tinggal tersisa dengan data GDP besok untuk mengetahui apakah ekonomi Inggris sekian melambatnya dan bahkan tercantum kepada resesi atau tidak. Walaupun dengan demikian, baik Bailey ataupun para pejabat dari BOE sudah menerima konsekuensinya ternyata untuk saat ini. Kalaupun mereka harus menaikkan suku bunga lebih lanjut, mereka sudah harus berhadapan dengan konsekuensi kemungkinan ekonomi semakin lambat dan bahkan terjerumus kepada jurang resesi. Walaupun dengan demikian, mereka tidak berharap resesi terlampau dalam, persis dengan apa yang diharapkan oleh Federal Reserve. Kemudian di tanggal 19 Juli, akhirnya kita akan berhadapan dengan inflasi Inggris. So far, dia masih tetap 8,7, dan kita akan lihat apakah problematik ini bisa diatasi atau tidak. Tapi yang jelas, dengan kondisi pasar tenaga kerja kemarin, sepertinya PR utamanya semakin berat untuk BOE. Ya, kalau misalkan kita lihat dari tingkat upah yang masih tetap panas mengalami kenaikan, itu berarti mendorong juga pada tingkat permintaan. Tingkat permintaan yang tinggi itu berarti menjadi permasalahan yang utama, karena inflasi akhirnya sulit untuk ditekan turun. Dan itu berarti mau tidak mau fungsi mereka harus menaikkan 50 basis point atau bahkan lebih agresif. Permasalahannya, semakin agresif bank sentral, yang dikhawatirkan adalah ekonomi terlalu lambat. Dan kita akan lihat efek dari GDP besok. Kalau ternyata GDP-nya sudah berada di angka negatif, saya rasa dengan kemungkinan di bulan Agustus naik 50 atau bahkan bisa dengan kejutan di atas 50, itu akan membuat posisi yang sangat menyulitkan ekonomi Inggris. Tapi kalau kenaikan 25 basis point itu pun bukan pilihan yang cukup bagus, karena inflasi Inggris cukup melekat dan relatif lebih stabil daripada Amerika. Lalu kemudian dari hasil pasar minyak, kita melihat dari kondisi 2 hal yang tertegun kepada supply ataupun demand.
Dan kemarin baru saja kita sempat rilis report ataupun laporan dari EIA yang mengatakan bahwa kemungkinan proyeksi permintaan global terhadap minyak mentah itu kemungkinan akan mengalami kenaikan. Dan itu akan menuju kepada defisit untuk cadangan minyak ke depannya. Nah, tinggal dari sisi supply-nya, kita pun sudah melakukan keputusan dari OPEC, yaitu mereka tetap akan melakukan pemangkasan produksi sampai akhir tahun. Dan bila diperlukan, Arab Saudi pun akan menambahkan pemangkasan produksi tambahan. Dan juga pengiriman minyak mentah rata-rata dari Rusia mulai menampakkan penurunan. So, supply sudah berkurang, saya rasa tinggal demand-nya saja yang cukup stabil. Saya rasa dengan pemainan yang ada, maka kemungkinan kita melihat ekspektasinya adalah China. Amerika bagaimana? Amerika, saya rasa mungkin mereka sudah diam-diam melakukan pembelian, tapi tidak dirilis kabarnya bahwa mereka sudah melakukan atau mulai mengisi ulang SPR mereka. Padahal kemarin angka yang cukup bagus, 63 sampai 66. Dan kalau memang sudah dilakukan, ya sangat wajar kalau misalkan kita melihat sekarang sudah berada di level 74. Dan dorongannya, saya rasa mungkin saja kalau misalkan inflasi yang relatif melunak untuk malam ini, dolarnya melemah, maka kemungkinan ada dorongan tambahan untuk harga minyak, setidaknya mungkin mendekati level 76. Tapi kalau tidak, hati-hati, 74 ini adalah level persimpangan yang bisa saja kembali turun. Ya, kembali dengan skema apa saja yang diperlukan Bank Sentral untuk memutuskan suku bunga. Dari pertama adalah terkait dengan pasar tenaga kerja. Yang dibutuhkan adalah pengangguran yang rendah tentunya untuk ekonomi yang normal. Kemudian ekonomi yang normal juga berharap tumbuhnya ekonomi. Berarti ditandai dengan tingkat konsumsi ataupun tingkat permintaan yang cukup tinggi atau mengalami kenaikan. Kemudian hasilnya adalah inflasi yang tinggi dan akhirnya Bank Sentral bisa melakukan kenaikan suku bunga. Sementara kalau misalkan penganggurannya tinggi, maka kemungkinan pertumbuhan ekonominya, katakanlah dengan tingkat permintaan yang relatif rendah, inflasinya juga akan rendah. Dan itu tanda-tanda ekonomi tidak sehat. Akhirnya, yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah pemangkasan atau bahkan memperlambat laju kenaikan suku bunga. Nah, dalam hal ini, yang terjadi adalah saat ini inflasi terlalu tinggi, dinilai terlalu tinggi. Jadi tingginya tidak normal, sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan sesuatu. Dan itulah yang dilakukan sepanjang tahun kemarin. Melakukan kenaikan secara agresif, tapi tahun ini mereka dilematis, termasuk BOE. Tapi Federal Reserve sedikit terhibur dengan angka inflasi yang mulai mendekati, katakanlah mungkin proyeksi nanti malam 3,1%. Kalau itu yang terjadi, saya rasa pilihan untuk Fed jauh lebih ringan daripada BOE. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, dengan inflasi yang nanti malam dirilis, maka Fed punya kemungkinan hanya menaikkan suku bunga di bulan Juli, sementara sisanya mungkin saja tidak diperlukan. Dan itu berarti fokus data baik NFP di Jumat lalu dan juga inflasi di malam nanti hanya bisa dipertimbangkan untuk pertemuan setelah bulan Juli. Sementara untuk pertemuan bulan Juli diperkirakan masih tetap akan menaikkan 25 basis point. Tapi setidaknya, dot plot 2 kali sisa kenaikan di tahun 2023 bisa berkurang 1 peluru. Dan itu berarti semakin dekat dengan kondisi di mana Fed bisa segera mengakhiri kenaikan suku bunga. Ya, ini adalah skenario untuk menghadapi trading CPI. Kali ini saya cantumkan ada 5 skenario, dengan skenario 1 dan 2 mirip, kurang lebih arahnya adalah kepada bullish dolar, sementara 3 dan 4 adalah bearish dolar, dan yang kelima adalah sideways. Oke, kita lihat 1 dan 2. 1, kita melihat aktualnya lebih besar dari ekspektasi. Saya perkirakan mungkin di kisaran 3,4 sampai 3,8%. Saya harap dolar akan mengalami penguatan, dan itu artinya negatif untuk emas ataupun bahkan pasar lainnya, termasuk mata uang. Tapi saya perkirakan mungkin saham juga akan mengalami penurunan, karena posisi tersebut dengan catatan angka tersebut mungkin tidak akan mengoyak-ngoyak market 100%, melainkan hanya mungkin sekitar 50 sampai 70%. Artinya tenaga untuk tekanan untuk emas ataupun pasar saham setidaknya bisa terbatas reaksi selama 15 menit data. Nah, sementara untuk poin kedua atau skenario kedua, kita perkirakan jauh di atas ekspektasi dengan kejutan mungkin bisa dibilang di atas 3,8 atau bahkan di atas 4%. Kalau itu yang terjadi, itu adalah sinyal untuk sangat kuatnya dolar kembali rebound, dan itu berarti emas harus merelakan tahtanya dan kembali turun di bawah 1920-an. Itu yang kemungkinan bisa terjadi. Sementara untuk mungkin pasar saham, kita perkirakan juga akan ada terjadi koreksi. Lalu kemudian yang poin ketiga ataupun skenario ketiga adalah kalau ternyata kira-kira 2,6 sampai 2,9. Kabar bagus seharusnya
dan itu akan menjadikan dolar akan tertekan kembali. Tapi sementara untuk emas bisa rebound at least mungkin 1950 bisa tembus. Tapi masalahnya yang paling diperlukan, yang paling diharapkan adalah kalau ternyata kita mendapatkan kejutan. Poin keempat skenario adalah diharapkan jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari ekspektasi. Kita perkirakan di bawah 2,5%. Dan itu berarti dolar strong bearish dan alhasil emas bisa melampaui pencapaian, bahkan mungkin target invert head and shoulder bisa tercapai. Nah, sementara yang kelima, kita anggap angkanya mungkin hanya berada di kisaran-kisaran. Artinya ekspektasi 3,1%, katakanlah mungkin data muncul di 2,9 atau bahkan 3,3. Kita anggap itu angka yang tidak terlalu mengejutkan, tidak terlalu besar, tidak terlalu lunak juga. Sehingga kemungkinan selama data mungkin dia akan berpontang-panting atau bahkan mundar-mandir. Artinya sideway baik itu untuk emas ataupun pasar lain. So, kira-kira mana yang akan memberikan hasil yang lebih sempurna? Saya lebih berharap antara poin yang kedua atau poin keempat. Tapi sayangnya, mungkin saja kita belum mendapatkan kejutan tersebut. Jadi kemungkinan kalaupun katakanlah inflasi turun, saya cuma berpikir mungkin ada di kisaran 2,6 atau 2,9. Semoga saja saya salah. Dan pada akhirnya semua itu akan tertuju pada jawaban kita selama ini. Kemana kira-kira emas akan bergerak, dan juga termasuk pasar saham apakah sudah mulai bullish atau memang hanya sementara.